Mungkin antum juga tahu. Itu mayoritas itu bahkan kampung dibangun ya dibuka oleh seorang namanya Hasan bin Husin bin Hasan bin Hasan. Seorang ulama dari Hadramut, dari Yaman yang datang membuka ya. Kemudian beliau diberikan karena mempunyai jasa-jasa dibelikan oleh Gusti Muhammad sama Raja Gusti Muhammad Sabran kerajaan untuk membuka lahan di situ. Kampung ini ya. Nah, jadi pernyataan daripada Bapak Agus ini itu betul-betul menyakitkan hati, menyinggung gitu kan. Karena kami ya bangsa Arab yang sudah menjadi warga negara Indonesia, kita ini sudah tidak melihat lagi kita sudah merasa sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita buka sejarah ya, banyak perjuangan-perjuangan yang dari kalangan orang-orang Arab keturunan Yaman yang terlibat dalam perjuangan. Nah, kalau kita buka sejarah lebih detail lagi, banyak sudah ya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini itu tuh kan kalau Anda lihat ketika Anda baca status-status antum ini Bapak ini tidak ingin bahwa kita ini pecah karena kesukuan, ras dan sebagainya ya. Tapi pada akhirnya Bapak sendiri yang menjilat air ludah sendiri gitu loh ya dengan mengucapkan hal itu. Tapi kami paham ya, mungkin karena kondisi, keadaan dan sebagainya ya. Jadi mungkin salah membaca situasi dan kondisi akhirnya menyebutkan seakan-akan ini sidak-sidak keturunan Yaman itu memperkeruh keadaan di Indonesia ini. Jasa-jasanya banyak Pak ya. Termasuk dengan banyak pribumi semua dari kalangan pahlawan-pahlawan dari orang Jawa, dari Melayu, dari Madura dan sebagainya. Kita sama-sama berjuang saat itu. Sampai generasi sekarang. Dan kami ini sudah beratus tahun di sini ya. Ini dari keluarga Banasan banyak habaib nih gitu. Itu Mbak tadi saya terus terang tadi ngomong tadi itu sama cari ini nama Habib nih, rupanya baru saya tahu sekarang tuh Habib itu memang keturunan Yaman. Padahal saya ini pun kayak Habib Lutfi itu memang idola saya itu Pak ya. Habib Lutfi, Habib siapa namanya satu itu, dua orang itu tuh. Nah itu memang idola saya. Setelah saya telah rupanya Habib ini memang keturunan Yaman. Makanya saya tuh minta ampun, minta maaf lah itu Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi tadi kita betul-betul berharap kedatangan antum di sini. Kenapa? Karena kalau nggak ketemuan begini, ganjel di hati. Ya saya pun ngerti. Ganjel. Maka jadi saya kalau itu begini, saya itu Beb, saya Beb datang sini ini memang itikat baik. Memang saya lihat ini nih karena nama Habib ini kan keturunan Rasulullah. Ya. Nah, saya pun pengikut umatnya juga. Wah, masa saya sengaja kayak gitulah. Iya. Makanya kalau Habib kebetulan Isaim ada ngomong Habib mau ketemu langsung katanya. Nah, gitu, Pak. Iya, alhamdulillah. Cuman begini, Bang, ya. Pelajaran bagi kita hidup. Ucapan tutur kata itu perilaku itu namanya akhlak. Iya, betul. Supaya kita menjamin hidup di bumi ini enak, walaupun suku apa, ras apa, dan tutur kata itu pakailah sopan santun, dipelajari dulu. Walaupun kita sakit hati dengan seseorang itu, suku itu tidak boleh disebut, apapun rasnya kan. Itulah untuk mempersatukan kita hidup itu menjadi nikmat. Walaupun kita di pejabat setinggi apapun, karena kita hidupnya nggak bakal kita nunggu hidup sampai ratusan tahun. Pasti, Pak. Iya kan? Rugi gitu. Itu hidup hanya sementara. Kita diberi jabatan itu nggak akan berfungsi sejauh mungkin. Sebenarnya tadi itu kalau Pak Isan ngomong ada pengajian bagus, nah kalau ikut mungkin saya datang. Langsung saya lah ikut lah kan gitu. Biar saya tahu lagi sejarahnya Pak. Nah, kenapa kita momennya ini suasana pengajian supaya emosi-emosi ini teredam gitu. Jadi momennya kita bentuk seperti ini supaya lebih nikmat, lebih syahdu. Jadi nggak disertai dengan emosi, yang ada solusi. Yang ada kita cari solusi dalam permasalahan ini. Dan memang tujuan di sini selain kita meminta permohonan maaf dari Pak Agus, tapi ketika Pak Agus bicara kan kita menilai nih. Nah, kalau ngelihat langsung tuh enak, kita bisa. Tapi kalau sekedar cuma udah minta maaf, sebagian orang masih tidak puas. Karena nggak bertatap muka, gitu. Ya.
Jadi kalau karena antum orang yang beriman, ana sampaikan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Salman Al Farisi, beliau mengatakan, ya Salman, la tabghaduni, fatufariqa dinaka. Wahai Salman, janganlah engkau membenci diriku sehingga engkau berpisah daripada agamamu. Kemudian Sayyidina Salman bingung dengan ucapan Rasulullah ini. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan membencimu ya Rasulullah? Karena engkaulah kami ini mendapat hidayah iman Islam. Gitu kan. Katanya Rasulullah, tabghadul Arab, ya, tabghadul Arab, fatabghaduni. Membenci bangsa Arab sama saja membenci diriku. Tentulah yang kita maknai di sini bukan bangsa Arab yang kufar, ya, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Tentulah dari bangsa Arab yang baik-baik, gitu, ya. Nah kemudian Sayyidina Salman Rasulullah riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan, ya, khalifah yang ketiga. Beliau meriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallallahu alaihi. Man ghasyal Arab, barang siapa yang dengki kepada bangsa Arab, lam yadkhul fi syafaati, enggak masuk, tidak memperoleh syafaatku, walam tanalhu fi mawaddati, dan tidak akan memperoleh daripada kecintaan. Karena berhubung bapaknya adalah orang yang beriman, sama-sama beriman, kepada saudara kita juga, perlulah mungkin kita sampaikan di sini. Nah, mungkin kalau ada individu-individu, contohnya dari kalangan bangsa Arab, ya, mungkin perilakunya tidak baik dan sebagainya, kita bicaranya individual. Contohnya, ya, ketika ada salah satu orang oknum dari suku tertentu, ketika dia nyolong, nggak mungkin ketika ngomong emang nih suku ini begini kelakuannya, itu salah, ya. Nah, kalau oknum kita bicara individunya, tapi kalau kita bicara tentang kebaikan, kita bisa sebut kebaikan orang Melayu, ya, kelebihan daripada suku Madura, kelebihan daripada bangsa Arab. Tapi ketika bicara kesalahan individual sifatnya, oknum begitu. Nah, disitulah dan timbul persatuan, rasa persaudaraan. Ya, mengenai masalah pilihan politik kita nggak campur di situ. Ya, kita nggak pernah memaksakan seseorang. Kita punya pendapat sendiri. Pak Agus punya pendapat sendiri, ya, punya pilihan sendiri. Kita nggak campur di situ. Ya, kita beda pendapat, tapi itu tidak merusak persaudaraan keimanan kita. Ya. Jadi karena ini perkara penting berkaitan dengan kesukuan seseorang, ya, dan sebaliknya juga kalau semuanya yang hadir ini di antara kita mau hati-hati juga bicara, ya, mau pandai-pandailah dalam bermedsos. Kemudian kalau seandainya kita bicara tentang kebaikan, boleh kita nyebut tuh inilah kebaikan-kebaikan keistimewaan suku Melayu, suku Madura, suku Jawa dan sebagainya. Ketika bicara kesalahan, kita bicara individu, oknum di situ, ya, tidak mewakili daripada sukunya. Ya. Jadi kalau seandainya di hati Pak Agus ini ada tokoh-tokoh, ya, oknum-oknum dari bangsa Arab, ya, keturunan Yaman, anggaplah mungkin melakukan sesuatu kekurangan dan sebagainya, itu individual sifatnya, ya. Tapi kalau bicara Yaman, keturunan Yaman Indonesia, lebih banyak yang berjasa daripada yang merusak, gitu. Ya, lebih banyak yang berjasa daripada yang merusak. Bahkan ikut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Karena berhubung sudah kenal dengan Habib Lutfi, sudah tahu bahwa Habib Lutfi itu beliau keturunan Yaman. Habib Lutfi. Ya. Jadi insya Allah mungkin dalam hal ini kan bapak ini kan bisa lihat, Pak Agus sudah datang, jelas kita akan menilainya inilah niat baik, ya. Tadi kita pikir-pikir nggak datang-datang nih, khawatirnya ganjel yang lain kalau kita nggak datang, jadi panjang cerita ini, gitu. Nah kalau datang begini kan alhamdulillah, ya. Dan memang tadi kalau mungkin antum khawatir karena mungkin ramai, ya. Tadi kita sengajakan seperti itu supaya momennya itu lebih syahdu, ya, lebih tenang. Karena sebagian orang, ya kita sebut aja ya, sebagian orang memang kalau di Kabupaten Ketapang ini berpikir kami ini radikal. Orang yang nggak bisa berpikir rasional, ya, nggak bisa sopan santun, gitu. Nah, ini kita buktikan sama antum di sini, ya. Kita buktikan di sini kita punya adab, punya akhlak, kita tidak tidak menginginkan kekerasan. Kita hanya pengen kalau ada masalah kita cari solusinya. Gitu. Jadi insya Allah ini jadi pelajaran buat Pak Agus, ya. Itu sangat-sangat fatal tadi yang dilakukan itu. Insya Allah ini itu hanya sekedar khilaf saja, ya, khilaf. Moga bisa kedepannya itu bisa diperbaiki lah sama Pak Agus. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan baik pandangan politik dan sebagainya itu itu udahlah sebagai kekayaan inilah, ya.
Kita banyak kok berbeda-berbeda dengan orang, tapi masih bisa duduk. Banyak beda dalam persoalan politik dan sebagainya. Nah, satu hal lagi yang paling penting, Pak, karena saya ngelihat juga status Bapak ini sering bicara tentang agama. Hati-hatilah bicara tentang agama ini, gitu, ya. Karena agama ini nggak bisa main-main, bisa tersalah. Kita nggak usah terlibat, nggak usah masuk bicara keagamaan ataupun tentang sesuatu yang kita tidak mengerti tentang hal itu. Ya, jadi contohnya ada topik-topik tertentu lah. Kan saya lihat nih, Pak Agus seperti apa, Pak, ada lihat status saya kan. Ternyata peduli juga dengan urusan agama gitu. Tapi berbahaya kalau kita berbicara tentang agama, tapi kita tidak mengerti tentang hal itu. Jadi akhirnya tersalah-salah, bahkan bisa menyebabkan orang yang mengikuti keterangan Pak Agus ini menjadi tersesat. Nah, kalau masalah berpolitiklah gitu kan. Kawan-kawan banyak yang berpolitik di sini banyak. Bahkan beda-beda partai. Nggak ada problem, nggak ada ya. Saya insya Allah lah ini moga-moga jadi momen yang baik lah ya. Bisa kita menyambung tali silaturahmi dengan Pak Agus dan keluarga. Mungkin sama Pak Isa ini mau nambahin tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Pak Agus sudah datang jauh-jauh ke Sumatera. Saya melihat ketika niat seseorang jauh-jauh apalagi dari mana Sumatera datang untuk bertemu, artinya beliau punya niat baik. Ini yang harus kita hargai. Jadi kalau tadi mungkin Agus datang melihat ini damai, memang kami ada di pengajian. Sebenarnya ketika Agus datang, kami ini ibaratnya kesinikan bagus untuk mengingatkan dulu pengajian sudah selesai. Dan tidak ada niat kami mau bikin gaduh atau ada tindakan keras, tidak ada. Lillahi ta'ala tidak ada. Dan itu belum pernah kami lakukan. Dalam rangka menyelesaikan masalah, kami selalu bertemu seperti ini, minta penjelasan, klarifikasi, gitu kan. Jadi tidak semua masalah harus kita selesaikan dengan ibaratnya kita orang ketapang itu beramu. Tidak, bukan menyelesaikan masalah. Namun dalam hal ini menjadi pembelajaran kita semua. Mohonlah kepada semuanya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, ya, Ketapang tidak lama lagi ya pilkada. Jadi kami menghimbau para pendukung semuanya untuk berpikiran jernih. Silakan dukung siapapun, promosikan calonnya, visi misinya, kebaikannya, ya kan? Iya. Silakan. Tapi jangan pernah menyebut sara, menyebut suku, menyebut agama. Ya. Jadi jangan ibaratnya, kaget juga saya membaca komentar Pak Agus ini, kan, terkejut saya. Kan. Maka saya sampaikan pada Agus, saya pribadi pun tersinggung. Karena guru-guru kami banyak dari Yaman. Dan anak saya saat ini sedang berada di Yaman menuntut ilmu. Makanya saya minta Pak Agus untuk datang. Kami memang minta Pak Agus untuk datang, kami beri waktu 2x24 jam untuk kebaikan Pak Agus juga. Karena banyak pihak ini. Ini malam ini di seberang di Kampung Arab rapat juga. Karena besok mau melaporkan Pak Agus ke Polres. Informasi ini mau ngebel nih. Pak Ami Umar Mansur. Jadi begini, kalau kami di sini dengan para habaib yang ada, ketika Pak Agus datang di sini, ya kan, menyatakan permohonan maaf, tidak mengulangi perbuatannya, saya rasa sudah cukup. Ya kan? Jadi tidak perlu ibaratnya kita perpanjang. Nah, jadi saya rasa, kalaupun ada pihak, karena keturunan Yaman, saya pun baru tahu, karena gara-gara Pak Agus nih. Ternyata yang di Kampung Arab tuh, termasuk Haidar apa tuh, keturunan Yaman. Saya baru tahu ini. Karena kejadian ini, kalau tidak tahu. Jadi Haidar, keluarga besar Haidar, tak terima. Nah itu. Jadi makanya malam ini juga di Kampung Arab rapat besar mereka. Karena besok mau melaporkan Pak Agus ke Polres. Nah kami di sini, Laskar Muslim ini, meminta Pak Agus datang ke sini supaya tidak ada timbul ibaratnya gejolak, tidak ada timbul permasalahan. Nah kami ini dengan Habib Alwi dan Habib-Habib yang lain menginginkan penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan seperti macam malam ini, ya kan? Kami juga mencoba meyakinkan kepada para pihak
yang malam ini juga sedang rapat di seberang, ya bahwa kami jelaskan bahwa Pak Agus sudah datang. Ini mereka menunggu informasi ini, Pak Agus datang ya. Kami akan sampaikan bahwa Pak Agus sudah datang. Nanti Pak Agus buat video pernyataan permohonan maaf, tidak akan mengulangi perbuatan. Saya atas nama di akun saya Dato Gusti Suryadi dengan ini meminta maaf kepada seluruh keturunan Yaman di seluruh Indonesia maupun dimanapun berada. Dengan hati yang tulus saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya terhadap komentar yang menyakitkan hati saudara saya yang muslim yang berasal dari keturunan Yaman. Insya Allah mudah-mudahannya keturunan Yaman memaafkan saya. Amin, amin. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati, lubuk hati yang saya yang paling dalam. Pada malam ini saya meminta maaf sekali lagi kepada keturunan Yaman yang berada di Ketapang dan seluruh Indonesia atas komentar saya yang menyakitkan hati para keturunan Yaman di Ketapang dan seluruh Indonesia. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.